Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Erwan Ismanto. Saya adalah seorang guru sekolah dasar di SDN Kebon Kelapa 02. Saat ini sedang belajar sebagai mahasiswa S2 Pendidikan Dasar Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka. Hari ini kita akan belajar bersama-sama apa itu Pancasila, kemudian bagaimana pengamalan sila-sila Pancasila di sekolah. Tidak hanya itu, bagaimana tantangan dan solusi penerapan Pancasila di sekolah. Mari kita saksikan video berikut. Kalian hafal Pancasila tidak? Hafal, coba. Dua, manusia yang adil dan beradab. Kesatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang adil dan bijaksana dalam bernegara. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, terima kasih. Pancasila merupakan kesepakatan dasar para bapak bangsa untuk hidup dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Pancasila mempunyai tempat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Karena merumuskan nilai-nilai dasar manusiawi, Pancasila dapat disebut visi atau pandangan hidup bangsa Indonesia. Negara Indonesia merupakan negara berkembang dengan banyaknya permasalahan yang ada. Salah satu contoh permasalahannya yaitu permasalahan sosial. Cara menghadapi permasalahan sosial ini yaitu dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini bisa kita lakukan pembiasaan penerapan sila-sila Pancasila di sekolah. Sila pertama mempunyai dua nilai yaitu nilai kepercayaan dan nilai ketakwaan. Nilai kepercayaan merupakan suatu nilai yang bermakna sebagai suatu keyakinan seseorang manusia terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esa. Penerapan sila pertama Pancasila di sekolah. Yang pertama, beribadah bersama di sekolah. Yang kedua, berdoa bersama sebelum belajar. Manusia diciptakan dengan memiliki akal untuk berpikir dan rasa untuk peka terhadap sesuatu hal. Selain itu, manusia menyadari nilai-nilai yang ada pada sila kedua ini sangat penting. Di dalam sila kedua ini, kesadaran sikap yang perbuatan yang didasarkan pada potensi budi pekerti serta nurani manusia dalam hubungan dengan norma-norma dan kesusilaan pada umumnya. Penerapan sila kedua Pancasila di sekolah. 1. Menggunakan bahasa yang santun dan hormat dengan guru. 2. Menolong teman yang sedang kesulitan. Sifat kodrat manusia yaitu sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu, manusia memiliki perbedaan secara individu, suku, ras, kelompok, golongan, maupun agama. Persatuan dilakukan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Penerapan sila ketiga Pancasila di sekolah. 1. Bangga memakai batik khas Indonesia. 2. Kerjasama dalam ket kelas. Sila keempat mempunyai makna bahwa kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara itu berada di tangan rakyat. Selain itu, dalam menjalani sebuah kehidupan dan mengambil sebuah solusi maupun keputusan, kita harus bermusyawarah secara bersama untuk mencapai mufakat. Penerapan sila keempat Pancasila di sekolah. 1. Bermusyawarah dalam memutuskan kegiatan di kelas. 2. Berdiskusi saat kerja kelompok. Dan anak-anaknya susah diatur, dimohon kedepannya untuk diperbagus lagi. Oke, siap. Pak, sekarang pendapat teman-teman kebaikan kelas. Siapa yang mau pendapat?
boleh membaca buku di pojok. Gimana belajar ada tambahan lagi? Sebenarnya jika ada anak yang ngomong jorok, kita kasih hukuman sedikit 5 menit. Bagus, saya kampungkan. Setuju atau tidak? Setuju. Setuju, angkat tangan. Turunkan lagi. Sila kelima menjelaskan keadilan sosial merupakan keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan, baik material maupun spiritual. Masyarakat Indonesia mendapatkan perlakuan adil dalam berbagai bidang, antara lain bidang ekonomi, politik, hukum, pendidikan, kebudayaan, dan sosial. Keadilan sosial mengandung arti tercapainya keseimbangan antara kehidupan pribadi dan masyarakat. Penerapan sila kelima Pancasila di sekolah. 1. Berlaku adil dengan cara tidak membeda-bedakan dalam berteman. 2. Melakukan kegiatan bantuan sosial. Puluhan pelajar SMK terlibat tawuran di Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur. Mereka saling serang menggunakan batu ikat pinggang, gir, penggaris besi, dan bambu. Tawuran pelajar SMK berlangsung usai jam pulang sekolah di Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur. Mereka terlibat aksi saling lempar batu dan adu sabuk gir, penggaris besi, serta bambu. Aksi saling kejar di tengah menyebabkan arus lalu lintas arah Jatinegara menuju Salemba terhenti total. Aksi tawuran ini berakhir setelah warga yang marah menangkap dan memukuli seorang pelajar. Sejumlah warga berusaha membubarkan aksi tawuran pelajar. Tidak ada petugas keamanan. Video tersebut merupakan contoh permasalahan yang terjadi saat ini. Pertanyaannya, siapa yang akan bertanggung jawab terhadap masalah ini? Berarti harus gimana? Polisi harus gimana? Kita tidak bertemu, tak pernah ku dengar berita tentangmu. Berikut adalah contoh penyimpangan pelajar terhadap nilai Pancasila yang masih sering terjadi. Yang pertama, pelecehan seksual di kalangan pelajar. Yang kedua, bullying oleh pelajar. Yang ketiga, kekerasan dan tawuran. Kendala dan tantangan penerapan sila Pancasila di sekolah. 1. Tidak konsisten dalam penerapan nilai Pancasila. 2. Guru tidak bisa mengawasi peserta didik keseluruhan selama 24 jam. Masih ada lingkungan luar sekolah yang belum mendukung penerapan nilai Pancasila. 3. Pembelajaran PPKN yang kurang efektif dan terkesan membosankan bagi kalangan siswa. Perlu ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. 4. Kondisi yang tidak sinkron dalam aturan mendidik anak di sekolah dan di rumah. 5. Kurang kesadaran dalam diri masih terdapat siswa kebal aturan, sanksi moral kurang diindahkan oleh peserta didik. 6. Masih banyak hambatan dari lingkungan untuk mewajarkan perilaku menyimpang, sehingga terjadi generasi ikut-ikutan. 7. Konten media sosial masih banyak yang kurang baik, belum mendukung penerapan nilai Pancasila. Solusi penerapan Pancasila di sekolah. 1. Pendidikan dan pembinaan penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah. 2.
menciptakan pembiasaan pengamalan nilai Pancasila pendidikan karakter berbasis budaya sekolah. 3. Memberikan peraturan yang tegas dalam penerapan sila Pancasila. 4. Memberikan keteladanan dari guru, orang tua, dan masyarakat untuk dijadikan contoh yang baik bagi pelajar. 5. Mengkondisikan lingkungan yang ramah akan nilai-nilai Pancasila. 6. Pembelajaran PPKN di sekolah diberikan secara menarik, bisa dengan menerapkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila di sekolah. 7. Kerjasama dengan guru, orang tua, masyarakat untuk peduli saling mengingatkan kebaikan, tidak acuh atau mewajarkan perilaku menyimpang. Pendidikan di sekolah dasar merupakan pendidikan awal yang ditempuh oleh peserta didik, serta banyak sekali yang harus dipelajari oleh peserta didik. Pada masa ini sebenarnya masa yang sangat tepat untuk mengajarkan anak mengenai hal-hal yang berbau dengan karakter dan pembelajaran dasar lainnya. Oleh karena itu, pada masa ini peserta didik diajarkan bagaimana cara agar dapat mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-harinya. Terima kasih, jangan lupa subscribe, komen, and like channel ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.